Tapi posisi yang ditawarkan MU ke Ashford adalah sebagai bawahannya Murto. Gitu loh. Sebagai bawahannya Murto. Ashford mungkin merasa kayak apaan nih? Gue lebih pinter deh. Gitu. Jadi yang namanya nanti bakal ada berantem clash antara sporting director dan Ashford ataupun Ten Hag itu kalau pelatihnya masih Ten Hag ya. Gitu. Menurut gue yang paling urgent sekarang tuh back tengah sih. Oke. Back tengah yang bakal dibeli gitu. Dan feeling gue, ya menurut gue ini pertama kalinya gue excited gitu sama MU. Bukan karena pemainnya, tapi karena kita benerin project ya dari manajemen dulu. Halo penikmat GGMU Podcast, balik lagi di video kita di YouTube channel, dan pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu buah nama yang sayangnya bukan pemain seperti yang sering kita bahas di podcast. Kali ini kita membahas satu orang yang menjadi komoditas hangat di lini masa X karena nama ini sepertinya memiliki roles yang akan sangat berpengaruh pada konteks rekrutmen MU ke depan. Siapakah nama itu, Vin? Dia adalah, yang mau kita bahas adalah Dan Ashworth. Nah, teman-teman mungkin ada yang nanya, dia siapa gitu kan? Dan apa role yang akan dia ambil di MU dan kenapa signifikan? Boleh nggak diceritain sedikit, Vin? Dia ini siapa dan role apa sih yang sedang diincar oleh MU untuk dia, Vin? Ya, jadi Dan Ashworth ini sebelumnya jadi sporting directornya Newcastle. Sebelumnya dia sporting directornya, kalau nggak salah ya, sporting directornya Brighton. Intinya adalah dia yang mengurusi sepak bolanya Brighton. Gitu. Dan sekarang dia hampir ya bisa dibilang 90-95% itu hampir menuju ke MU. Gitu sih. Jadi memang ini adalah posisi paling penting di sporting side untuk MU. Dan buat teman-teman yang kemarin sudah nonton di video pertama kita ngebahas tentang Ten Hag lanjut atau putus, nama ini sebenarnya sempat kita bahas walaupun cuma implisit ya. Dan kali ini kita pengen ngebahas secara lebih spesifik, kira-kira jikalau memang nanti ya, entah kapan, besok atau lusa, pengumuman MU telah merekrut Dan Ashworth ini udah jadi, maka sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari sosok yang katanya nih telah membuat revolutionary plans di Brighton dan juga di Newcastle gitu kan. Tapi kalau gue nanya ke lo nih, secara nama, dia kan bisa dibilang nama yang udah cukup prominent ya. At least terbukti lah dari beberapa pemain-pemain yang didapetin di Brighton dan juga Newcastle. Tapi kira-kira ketika dia sekarang naik ke MU, lu ngerasa ini adalah waktu yang cocok nggak buat dia untuk bisa step up secara klub, Vin? Ya, ini sebenarnya adalah pilihan yang sulit ya bagi Ashworth, karena satu sisi di Newcastle juga baru semusim atau 2 musim, 18 bulan. 18 bulan berarti menuju ini musim kedua ya. Iya. Gitu, ini baru musim kedua, dan di Newcastle ini kan environment-nya udah bagus gitu loh. Dari atas udah bagus, dari ownership diambil dari gue lupa ya, Mike Ashley kalau nggak salah ya, sama Arab Saudi, kemudian semuanya udah bagus. Jadi Ashworth ini benar-benar datang dalam situasi yang udah menguntungkan gitu. Dia punya tugas untuk ngegedein Newcastle gitu secara perlahan. Nah, cuma setelah bulan 18 ternyata ada godaan nih. Nah, ada godaan MU masuk, dan kayaknya emang Ashworth ini merasa bahwa ya kapan lagi tawaran MU ini datang dalam environment yang tepat gitu loh. Karena sebenarnya Ashworth ini udah ditawar sama MU itu sebelum join ke Newcastle. Ketika masih di Brighton. Iya. Tapi posisi yang ditawarkan MU ke Ashworth adalah sebagai bawahannya Murto. Gitu loh. Sebagai bawahannya Murto. Ashworth mungkin merasa kayak apaan nih? Gue lebih pintar deh. Gitu. Rugi dong ya. Rugi lah gitu. Gue lebih pintar dari dia, tapi kok gue suruh kerja under dia gitu. Jadi ya nggak mau lah. Akhirnya dia pindah ke Newcastle, dan itu ternyata memang menjadi blunder MU. Kalau pada saat itu MU datengin Ashworth, jadi Ashworth ini direkomend sama Fergie waktu itu sama Sir Alex buat ke MU, ke Arnold ya kayaknya. Arnold deketin Ashworth pas di Brighton, udah oke, tapi ketika tahu dia menjadi bawahan Murto, dia ngapain gitu, dan akhirnya dia ke Newcastle. Dan sayangnya pas udah di Newcastle, sekarang malah MU baru tertarik, baru sadar, oh ternyata gue salah pilih orang nih gitu. Berarti sebenarnya rumor Dan Ashworth ini ke MU udah cukup lama ya? Lama. Tapi emang kejadian dan juga circumstances-nya tuh pas tuh kayaknya baru sekarang gitu ya, karena environment MU juga lagi di rebuild. Dan orang dalam. Iya. Jadi Ineos ini si Sir James sama Sir Dave Brailsford ini itu adalah kenalannya si Dan Ashworth juga. Sejak tahun 2016. Iya gitu. Udah sering kerja bareng lah. Jadi
ini temennya nawarin gitu loh. Yeah. Jadi lebih enak nih, makanya si Ashworth juga udah nggak mikir panjang. I see. Berarti ini kasarnya diuntungkan karena adanya momentum dan koneksi. Betul. I see. Oke. Nah tapi gini, gue kemarin juga sempat ngeliat di beberapa news channel ya terkait dengan Dan Ashworth, dan inilah kenapa mungkin MU tertarik Vin untuk ngeboyong Dan Ashworth dengan nanti kita ngomongin masalah berapa sih tebusan harga yang perlu kita bayar ke Newcastle. Tapi kalau gue lihat nih dari sejarah dia ketika berada di di Brighton itu tuh nama-nama yang dia sempat ambil tuh ya Mitoma dari Kawasaki Frontale, terus juga ada Alexis McAllister dari tim dari Argentina, terus juga Moises Caicedo yang kita nggak jadi dan ternyata dia sikat, dan juga Marco Kurela, dan empat-empatnya itu menghasilkan 3 triliun buat Brighton gitu kan. Nah tapi satu sisi gue mikir untuk klub kayak Brighton itu tuh pas karena dia nggak mengincar juara, tapi dengan membeli pemain-pemain semacam 15 juta, 5 juta, ujungnya dapat 3 triliun, buat gue tuh udah mimpi yang sangat-sangat besar gitu. Nah, itu cocok nggak sih kalau diterapin ke MU yang kita tuh bukan untuk menjual, tapi untuk membeli dan menghasilkan trofi gitu, Vin? Iya, sebenarnya ini tergantung ya. Lagi-lagi tergantung visi MU ini mau seperti apa gitu. Apakah mau langsung beli pemain jadi yang lebih instan ya kesuksesannya, atau lu mau bangun dari bawah gitu. Pemain-pemain muda, kemudian nanti, tapi pemain muda ini bukan tujuannya dijual gitu loh, tapi memang untuk langsung dikembangkan dan langsung jadi starter di MU gitu loh. Jadi mungkin bedanya di situ. Kalau jadi kayak misalnya contoh Real Madrid di Varane. Itu kan ketika dia masih muda banget kan, masih 18 atau 19 tahun kan. Gitu, dan itu akhirnya menjadi starter dimainkan karena memang dia pemain muda yang spesial. Gitu. Dan Real Madrid nggak jual ketika lagi prime kan. Dia jual ketika udah mulai habis gitu loh. Dan harapan ya kita seperti itu gitu. Kita jual ke mungkin tim lain, ke Madrid, Barcelona atau Munchen itu ya ketika udah mulai habis, udah 30 kayak Casemiro ya kan, udah mulai habis, udah tinggal setahun 2 tahun, ya udah barulah jual. Kayak Van Persie bagus sebenarnya kan, tapi maksudnya ya dia umurnya di MU cuma setahun 2 tahun, bagusnya gitu loh. Gitu. Jadi kita harapannya adalah kita bisa produce lebih cepat lagi, kita gunakan dia ketika lagi prime, dan kita lepas dia ketika udah mulai menurun, ketika masih ada nilai jual ya. Gitu. Tapi bukan berarti kita jual ketika dia lagi prime. Bedanya di situ. Kapan kita jual? Iya. Kalau Ronaldo kan kita jual ketika dia lagi prime. Brighton juga jual Cucurella, kemudian jual Caicedo itu ketika lagi prime. Nanti MU ketika mereka prime misalnya beli siapapun itu yang nggak dijual, karena mungkin MU udah jadi tim yang sukses, semoga ya. Dari dulu kita tuh kayak itu tapi gak kejadian kayaknya. Iya, betul. Oke, tapi gini, ada satu karakteristik ya yang gue baca dan gue suka dari Dan Ashworth ketika dia ngebajak Caicedo dan juga mencoba untuk membujuk rayu Cucurella. Dia saat itu dia bilang kalau untuk Caicedo kenapa MU cabut, ini berdasarkan dari yang gue baca ya, karena MU merasa terlalu banyak stakeholders yang terlibat, jadi kayak terlalu keruh lah, di mana MU nggak mau berurusan dengan hal seperti itu. Tapi Dan Ashworth mencoba untuk terbang langsung ke sana, temuin sama orangnya, agennya, dan akhirnya selesai dalam hitungan jam. Itu buat gue hal yang kayaknya kalau kita kasih ke Woodward, kayaknya nggak akan mau dia terjun langsung. Kita udah bayar aja berapa gitu kan. Yang kedua, yang Cucurella lebih menarik. Jadi dia tuh bahkan sampai call ke Cucurella dan menjelaskan, lu tuh worth it loh buat main di Liga Inggris. Kan awalnya Cucurella tuh sempet ngerasa ada kayak down, dia tuh nggak, dia inferior gitu kan. Self esteem. Iya gitu, dia gue baru mainnya di tim yang di La Liga juga tim yang quote unquote ya tim papan menengah ke bawah gitu. Gue bisa nggak di Newcastle dan di Brighton dan di convince dan dia bisa. Lu ngerasa ini sebagai satu atribut positif nggak buat MU juga buat kedepannya? Iya pastinya ya, skill komunikasi, skill influencing people juga ya gitu. Itu harus dipunyai lah sama para petinggi-petinggi dan juga tim rekrutmen nantinya gitu. Harapannya kan dari si Dan Ashworth ini punya visi apa, bisa dilanjutkan ke mungkin tim rekrutmennya gitu, dan tim rekrutmennya juga bisa ketika rekrut juga bisa melakukan negosiasi gitu kan yang baik gitu. Karena kan semuanya ya itu kan sebenarnya lebih ke masalah organisasi kan. Jadi kita ngomongin lebih ke organisasinya gitu loh, bukan masalah pemainnya lagi gitu. Di organisasi kan kita tahu betapa pentingnya komunikasi ya kan. Gitu. Kita nerima dari atas aja, misalnya nerima informasi dari atasan itu bisa beda gitu. Kalau misalnya atasannya nggak pandai dalam menyampaikan
pesannya Yeah. gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya komunikasi bisa influencing people itu menurutku penting banget sih. I see. Sama satu lagi adalah dia itu punya banyak mata-mata di berbagai macam region. Jadi kalau pas gue baca, dia tuh punya tim juga kayak entah timnya official atau unofficial dia tapi punya di tim di Asia sama di quote-unquote Amerika Selatan. Itulah kenapa McAllister ditemukan dan juga Mitoma ditemukan dari Kawasaki Frontale. Nah, menurut lu untuk hal ini apakah bisa diterapin nggak sih Vin kalau emang kita akhirnya kan so far sekarang ya kalau kita gue lihat tuh kan kita banyaknya untuk ngincarnya ya pemain dari konteksnya Eropa ya terutama mungkin Belanda gitu. Apakah sekarang akhirnya mulai kita masuk ke zona-zona Amerika Selatan atau mungkin Asia setelah sebelumnya terakhir kali kita punya ya kayak Shinji Kagawa gitu tuh akhirnya jadi pemain yang bisa main di MU. Iya. Memang scouting itu memang harus disebar ya gitu, terutama di Amerika Latin. City juga udah mulai kan, udah dapet Alvarez kemarin, terus udah dapet pemain Argentina lagi, gue lupa, yang pernah main di Indonesia kalau nggak salah ya. Oh, gue lupa ya. U berapa? U19 kemarin ya. U20. Iya, U20. Saya U17. U17. Ya, pemain Argentina lah kemarin gitu. Gue lupa namanya siapa, tapi itu udah dibeli kalau nggak salah ya sama City gitu. Jadi Caicedo juga kan dari Ekuador gitu. Jadi memang Amerika Latin ini Zambrano. Iya, jadi Amerika Latin ini juga punya apa ya? Hidden gem lah bisa dibilang. Dan ini jangan sampai kita missing. Kayaknya itu nggak dapat siapa-siapa ya di beberapa tahun ini ya. Dari Amerika Latin belum ada nama sih. Facundo Pellistri paling terakhir kan? Ya itu mah. Tapi kan dia kan kita rekrut di usia 19 tahun. Iya kan Alvarez juga 19 tahun direkrut sama City kan. Iya tapi kan Penaro. Iya. Tapi nggak cocok, profilnya tuh nggak cocok menurut gua gitu karena gua nggak bilang dia jelek tapi profilnya nggak cocok sama apa yang MU butuhkan gitu loh, kayak MU mainnya seperti apa itu belum jadi gitu loh, belum clear. Akhirnya salah beli pemain, menurut gua tuh kayak gitu, misprofiling gitu. Makanya sekarang Pellistri main di Liga Spanyol lumayan bagus kan. Iya. Di Uruguay juga bagus, tapi kalau main di MU enggak. Jangan-jangan memang orang kayak dia, pemain kayak Pellistri itu memang nggak bagus main di Liga Inggris. I see. Berarti kan gimana caranya lu bisa profiling nih pemain cocok atau enggak. Nah itu butuh ya tim yang bagus tadi, sporting director yang bagus, kemudian punya tim rekrutmen yang bagus. Jadi lu menganalisis gitu, nih pemain kira-kira bakal cocok atau enggak, meskipun dia bagus gitu loh. I see. Jadi nggak cuma serta-merta karena mainnya bagus bisa gocek-gocek terus langsung lu beli gitu loh. Lu harus banyak pertimbangannya. Gue nggak tahu apa sih gitu pertimbangannya apa aja, tapi banyak faktor, banyak variabel yang harus dipertimbangkan untuk pada akhirnya sampai lu menentukan nih pemain dibeli atau enggak. Dan ini menarik, ada satu lagi case yang menarik dari Dan Ashworth ketika di Newcastle. Jadi pembelian pertamanya dia, quote unquote ya, itu adalah Nick Pope yang dibeli dari kalau nggak salah Burnley yang degradasi, akhirnya dibeli sama Newcastle dan itu sempat mendapatkan resistensi dari pejabat atas Newcastle lah. Tapi Ashworth tuh mencoba untuk meyakinkan karena dirasa Pope itu bukan karena dia jelek, tapi lingkungan dia yang tidak bisa mensokong dia sebagai kiper yang bagus gitu kan. Dan terbukti ketika Newcastle dia jadi pemain yang bisa dibilang ketika kita beberapa kali ketemu Newcastle kan dia salah satu quote unquote ya deal breaker yang akhirnya MU gak bisa cetak gol gitu kan. Itu contoh bagaimana kejeliannya Dan Ashworth ya untuk menilai pemain bahkan ketika tim lu sendiri mempertanyakan ini bener apa enggak gitu kan, segala macam. Dan pertanyaannya, siap nggak MU untuk hadap-hadapan ketika sport director ketemu sama pelatih yang akhirnya punya beda pendapat? Sangat mungkin, apalagi pelatih kita sejauh ini ya punya selera yang berbeda gitu loh. Nah ini kan seleranya beda gitu. Maksudnya gini, profilnya mungkin sama tapi seleranya beda gitu loh. Tanah ini kan mungkin banyak yang Belanda atau yang ex pemain yang dia pernah asuh atau yang ex pemain yang dia pengen gitu kan. Tapi mungkin nanti Ashworth punya pandangan yang berbeda gitu loh. Dan ya gue sih baru baca ya kemarin itu katanya Ashworth. Nah ini mungkin agak sedikit bias lagi ya. Jadi Ashworth ini pengen Mark Guehi dari Crystal Palace. Oh iya. Nah Guehi ini sebenarnya pengen dibeli Ashworth pas di Newcastle, tapi belum kesampaian. Oh, ini sama aja. Kasusnya sama aja juga itu. Sama aja ya kan. Karena juga pengen beli Bajindir, pengen beli Messerman tapi nggak kesampaian. Nah ini iya kan di Ajax sekarang Ashworth yang nggak kesampaian beli gue di Newcastle, pengen beli pas di MU gitu loh. Sebenarnya sama aja gitu loh. Ini ada kasus yang sama gitu. Jadi setiap orang tuh pasti ada apa ya, ada itu tadi unfinished business tadi ya bisnisnya gitu loh.
Itu fun fact aja ya. Iya, Gitu. iya, Itu iya. kalau yang gue baca ya di sebuah sumber di Twitter ya, The Athletic atau apapun Iya, itulah. iya, iya, iya. Gitu. I see. Jadi yang namanya nanti bakal ada berantem clash antara sporting director Dan Ashworth ataupun Ten Hag itu kalau pelatihnya masih Ten Hag ya. Gitu. Ini kita nggak pernah tahu gitu. Ini jadi sampai ada hak angket keluar nih. Gitu. Kita nggak ada yang tahu nih yang stay siapa dan kita nggak tahu kapan juga Ashworth bakal datang bener-bener datang Iya. kan. Persisnya kapan kita nggak tahu. Gitu. Jadi itu pasti ada dan apakah siap ya? Kita harus siap gitu. Kita harus siap dan kemungkinan kalau misalnya Ineos ini bakal memberikan apa ya? Mungkin suara lebih besar pada Ashworth ya. Mungkin Ten Hag yang bakal bete sih. Bete Iya. dan juga harus mengalah. Ten Hag itu kan keras banget orangnya kan. Dia bold banget sebagai pelatih, sebagai person gitu. Jadi kalau keinginannya dia nggak dikabulkan dan malah dikasih yang lain gitu. Nah ini gimana pinter-pinter Ineos aja sih menurut gue untuk bisa mengkombinasikan kedua interest ini gitu. Takutnya udah didatengin, dia terima-terima tapi nggak dimainin kan sama aja bohong gitu kan. Iya, betul. Oke, tapi kalau kita boleh ngecek nih Vin, status saat ini Dan Ashworth itu apakah sudah resmi atau unofficial? Karena kan terakhir mungkin teman-teman yang penikmat GGMU dan juga ngecek di Twitter kan Fabrizio sempat nge-tweet ya. Bahkan juga sempat nge-post juga kalau nggak salah terkait dengan Dan Ashworth dan ya kita tahu lah ketika Fabrizio udah nge-tweet bersabda kan ya quote aku udah here we go gitu. Tapi seolah Newcastle tuh masih ada rasa nggak seneng lah. Akhirnya Ashworth dibajak ke MU dalam waktu yang bisa dibilang ya 2 tahun bukan waktu yang lama sih sebenarnya untuk akhirnya rebuilding gitu. So far gimana Vin statusnya dia saat ini Vin? Iya, dia udah memutuskan untuk pergi dari Newcastle dan udah menerima tawaran dari MU ya gitu. Cuma masalahnya dia ini ada klausul ya, katanya kemungkinan besar ada klausul di mana itu sampai 2026 ya. Early 2026. Early 2026 berarti akhir 2025 ini siapa? Siapa? Ashworth ini emang nggak boleh pindah ke klub Eropa lah manapun gitu loh. Kalaupun mau pindah ya lu harus bayar kayak beli pemain gitu loh. Dan kompensasi ini katanya 10 sampai 20 juta. Ini mahal banget. Nah. Udah kayak 20 juta udah kayak beli siapa ya? Malaysia aja lebih murah deh. Masa 17? 12. 12 sih 12. Rasanya 12, 20 kayak beli siapa ya? Gua nggak tahu lah. Tapi intinya ini buat top manajemen ya. Maksudnya buat yang sifatnya eksekutif ya. Ini tuh mahal gitu. Karena biasanya kan nggak kayak gini prosesnya. Iya. Bisa langsung comot, langsung kerja gitu. Iya. Tapi ini harus melewati akhirnya gitu. Sekarang sifatnya adalah gardening leave lah. Gitu kayak lu dikurung aja. Lu nggak kerja, tapi lu nggak boleh keluar juga gitu. Tapi lu digaji. Lu tetap digaji, tapi lu nggak dapat kerjaan. Ini sama aja kayak cowok sama cewek. Cowoknya udah mau putus, tapi cowoknya nahan-nahan. Gitu loh. Sedangkan cowoknya udah punya cewek lain jangan-jangan. Cowoknya udah pengen sama cewek lain, tapi nggak boleh. Sama ceweknya udah lu situ aja. Lu sama gua aja gitu. Tapi lu nggak boleh pergi gitu. Sih. Oke. Mungkin ke beberapa orang akhirnya kayak apa sih gardening leave gitu ya. Jadi ya simpelnya kayak dia udah quote unquote ya. Dan Newcastle juga akan mencari sporting director baru kan. Iya. Yang berarti kalau emang akhirnya Newcastle udah mengizinkan Dan Ashworth keluar ya berarti dia punya 2 orang untuk 2 posisi yang sama dan ngegaji 2 double. orang. Nah. Yang satu ada kerjaan, yang satu yaitu Ashworth nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Tapi lu gaji 2 orang dan ini kan berat ya menurut gua. Dan yang gua baca Newcastle tuh lagi butuh duit gitu. Gua lupa dia tuh kena FFP atau kena something yang intinya tuh Newcastle tuh harus keluar Lego. bayar something lah gitu. Intinya dia butuh duit lah, butuh pemasukan. Dan Iya, pemasukan paling gampang sekarang adalah ya Dan Ashworth ini gitu loh. Tinggal kan katanya Newcastle tuh pengen 20 juta kan gitu. Dan katanya Newcastle merasa kayak ya 20 juta or nothing. Katanya kita bukanlah Newcastle yang dulu gitu. Waduh. Ya, udah mulai songong nih Newcastle nih ya kan. Nah, MU mungkin menurut gue ya bargaining positionnya negonya adalah kayak lu kan lagi butuh duit. Iya. Nah, ini gue kasih lah setengahnya lah 10 juta. Asik. 10 juta atau nggak sama sekali. Gitu. Take it or leave it. I Gitu. see. All in or nothing ya? Iya. I see. Oke, All oke. or nothing jadi. Oke, tapi kalau misalkan dia akhirnya datang nih Vin, lu ekspektasi dia bisa langsung on board di bursa transfer musim panas nanti? Nah itu dia, itu kan tergantung MU berhasil atau enggak ya. Semoga ketika video ini tayang ya, itu MU udah berhasil ya gitu. Asik. Anggap aja berhasil ya gitu. Investasi. Iya, karena kalau misal berhasil, ini akan langsung mulai di summer nanti, summer 2024. Dan itu juga harapannya Ineos. Harapannya Ineos dan harapan semua fans MU adalah
si Ashworth ini udah mulai kerja gitu. Karena kan ini transfer window pertama Ineos nih. Iya, iya. Jangan sampai gagal. Kalau Kalau bukan Ashworth tuh siapa nih yang ngelit tentang perekrutan pemain? Kan gue nggak tahu siapa nanti. Apakah Omar Berada yang turun ke bawah atau yang dari bawah naik ke atas ngambil kerjaan atas gitu loh. Gitu. Nah, gue nggak tahu siapa yang dari atas kota bawa ke atas gitu. Atau mungkin akhirnya Ten Hag lagi yang beli. Nah, itu kita nggak tahu sistemnya bakal gimana. Jadi harapannya memang di summer 2024 ini itu udah mulai kerja. Tapi kalau terburuknya misalkan dia nggak datang di summer, apakah MU berarti nggak beli pemain? Nggak mungkin Nggak lah. mungkin. Pasti beli. Cuma beli. mungkin Aneh-aneh. Enggak, cuma mungkin apa ya? Enggak tepat sasaran gitu. Kayak misalnya butuhnya siapa tapi belinya siapa. Atau harusnya harganya berapa tapi harganya lebih mahal gitu. Karena Dan Ashworth ini ya punya kemampuan di sana gitu loh. Punya kemampuan profiling gaya mainnya kayak apa, kemudian pemain yang dibutuhkan kayak gimana. Dan itu pantas dihargai berapa. I see. Oh, gue lupa ada satu lagi cerita tentang Dan Ashworth. Jadi gue baca dia itu nonton pertandingan antara Belanda U21 lawan Wales U21. Dan kebetulan anaknya Dan Ashworth itu main bola juga. Oke. Tapi klubnya gue nggak tahu ya klub mana ya segala. Cuman dia main di Wales U21. Dan saat itu dia tuh nonton. Tapi yang ditonton tuh bukan anaknya, tapi Sven Botman. Oh. Nah, jadi kayak lu seorang ayah nontonin anaknya main, tapi mata lu tuh ke anak orang lain gitu kan. Dan itu akhirnya menjadi salah satu alasan kenapa Sven Botman diboyong oleh Dan Ashworth dari dia itu Lille Lille ke Newcastle. Jadi gara-gara nonton sepak bola yang akhirnya sebenarnya sebagai seorang ayah di sana, tapi dia punya misi terselubung gitu. Oke. Iya. Ya Botman itu bagus gitu, menjadi pemain yang cukup diincar juga pada saat itu dan dibelinya sama Newcastle. Gue lupa harganya nggak mahal-mahal banget lah. Iya. Di range 25-30 kalau nggak salah, tapi nggak nyampe 50 gitu. Dan dia bagus menurut gue. Meskipun ya dia juga belum bisa nembus tim nasional Belanda ya, bermain secara reguler karena ya kalau ngomongin itu lagi banyak banget nih back Belanda yang bagus kan, ada Van Dijk, siapa Timber, terus Daley Blind, Ake, bahkan De Ligt aja nggak main di timnas gitu loh. Gitu loh. De Ligt aja kalah sama Timber kan. Gitu. Apalagi De Vrij Inter kan. Apalagi Botman gitu. Tapi Botman kalau nggak salah beberapa panggilan terakhir dia udah sempat dipanggil. Gitu. At least sudah dapat rekognisi lah dari pelatih Belanda gitu. Ya, jadi itu buat gue banyak sih kisah-kisah lucunya Dan Ashworth ya, kayak gimana dia akhirnya ngelakuin scouting dengan terjun langsung, memberikan sebuah ya tadi convincement lewat telepon, dan itu yang kita rindu kan dari sport director yang emang punya dan tahu bagaimana akhirnya melaksanakan sebuah tugas dengan baik dan benar gitu. Nah, dari terakhir Vin, kira-kira kalau misalkan dia datang, kan tadi lu sebut nama ya terkait dengan siapa Maguire ya ini segala. Tapi kalau misalkan lu boleh mengandai-andai nih, kan kalau di Newcastle kan first signingnya dia kan adalah Nick Pope. Kalau di Brighton, gue lupa antara siapa ya, antara pokoknya pemain belakang di gue lupa di Brighton. First signing gue tapi pemain belakang, di Newcastle juga kiper. Nah, di MU siapa menurut lu pemain pertama yang akan dibeli atau posisi apa yang akan dibeli? Menurut gue yang paling urgent sekarang tuh back tengah sih. Oke. Back tengah yang bakal dibeli gitu. Dan feeling gue bisa jadi Todibo, Leny Yoro atau Brent Waite. Antara tiga itu sih. Jadi memang back tengah yang muda tapi memang bagus gitu loh. Todibo lebih gampang karena kan punyanya Nice juga dari Ineos kan. Dia cuma pindah cabang doang. Pindah cabang doang. Iya, Todibo lebih gampang gitu. Leny Yoro masih oke, lebih muda lagi gitu. Brent Waite prospektif karena dia main di Liga Inggris ya. Jadi secara fisikal dan gaya main tuh dia udah paham banget lah gitu. Jadi menurut gue bakal beli back tengah sih karena menurut gue sekarang yang harus dibangun MU adalah backbone-nya dulu. Dan backbone ini rata-rata ya adalah pemain-pemain ada di tengah gitu. Kiper, back, gelandang tengah, backnya back tengah ya, sama penyerang gitu. Penyerang udah ada Højlund. Kiper udah ada Onana ya, meskipun nanti harus diganti misalnya yang sekarang karena masih oke lah gitu. Back tengah nih, kan back tengah nasibnya kita nggak ada yang tahu. Selain Lisandro ini nasibnya tuh udah masih ngambang-ngambang semua gitu. Varane, Maguire, Lindelof ini bener-bener ngambang gitu. Jadi gue yakin 2 dari 3 ini tuh pasti ada yang cabut nih.
minimal 2. Berarti kan kita harus datengin 2 back tengah. Gitu. Jadi emang bakal back tengah sih menurut gue yang bakal dibeli. Oke, yang keluar pertama kali. Wah, kalau keluar susah sih, karena kan kita memang histori untuk menjual pemain agak susah ya. Keluar pertama kali, tapi bayangan gue adalah antara Varane atau Casemiro. Karena itu udah 2 pemain yang paling gampang dijual. Oke. Sancho pengen dijual, tapi yang beli nggak tahu siapa gitu. Harapan gue PSG ya. Jadi Mbappe. Yang paling likuiditasnya paling cepat ya? Paling cepat ya itu, Casemiro atau Varane, karena masih bagus, attitude aman, dan Arab Saudi pengen dari tahun lalu. Jadi paling gampang untuk dicairin sih. Gue kira Rashford. Ya harapan gue gitu. Tapi katanya kan Ines juga pengen Rashford ini menjadi pemain yang penting kan di MU. Jadi ya sudahlah. Oke, sip. Nah jadi kira-kira itu ya gambaran tentang bagaimana profil Dan Ashworth, komplikasinya dan apa yang akan kita bisa harapin dari sosok yang sepertinya jarang ya kita di beberapa tahun terakhir memperebutkan atau memperdebatkan satu nama yang non-player ya. Iya. Dan sekarang kayak Dan Ashworth tuh menjadi kayak komoditas yang akhirnya banyak fans saya berharap dia datang karena sebagai ya juru selamat lah gue bilang, karena kan dia akan berpengaruh pada konteks transfer yang memang akhirnya MU ya ugal-ugalan lah ya kita ngomongin. Iya, gak cuma transfer sih, tapi memang ya sepak bola secara keseluruhan gitu loh. Jadi ya menurut gua ini pertama kalinya gue excited gitu sama MU. Bukan karena pemainnya, tapi karena kita benerin project ya dari manajemen dulu gitu loh. Jadi memang bedanya dulu kan kita langsung beli pemain, siapa? Di Maria, Alexis Sanchez, Pogba, Zlatan, Lukaku gitu. Tapi nggak jelas nih arahnya mau main kayak gimana, kemudian pemain seperti apa yang dibutuhkan. Jadi kayak asal splash the cash. Iya, asal masukin pemain aja, tapi gimana pelatih aja deh nanti, kan gue udah kasih pemain gitu. Nah itu manajemen yang dulu kayak gitu. Sekarang ini pertama kalinya setelah 10 tahun ya, MU akhirnya punya struktur sepak bola yang benar gitu. Dimulai dari siapa? Dari yang paling atas, yaitu Ineos gitu. Ineos datang nunjuk CEO, jadi benar-benar ditunjuknya dari atas, bukan dari bawah. Kalau siapa namanya Arnold terakhir kan nunjuknya pelatih dulu kan, Ten Hag dulu yang ditunjuk nih. Kemudian akhirnya barulah atas-atasnya ngikutin. Nah itu menurut gua agak salah. Harusnya dari atas dulu. Kepala dulu gitu. Nanti ke bawahnya gampang. Jadi si Ineos datang, kemudian dialah nunjuk CEO kan, si Omar Berrada. Omar Berrada akhirnya ada juga nih bawahnya ya, sporting directornya, yaitu pengennya Dan Ashworth. Gitu. Dan Ashworth nanti gue yakin juga dia bakal punya kewenangan buat milih tim. Mau siapa aja nih deputinya. Ini yang kabar-kabarnya itu ada namanya Jason Wilcox, kalau nggak salah, itu sporting directornya Southampton gitu. Gue nggak tahu nanti mau jadi deputy sporting director kah, atau mau jadi head of recruitment, atau jadi apa, tapi intinya dia akan menjadi punya posisi penting di MU, dan kerja reportnya itu direct reportnya ke Dan Ashworth gitu. Dan masih banyak posisi-posisi lainnya nanti itu bakal dirombak gitu. Dan kita juga udah baca kan bahwa ini masuk ke Ineos ini benar-benar akan mengubah banyak cara kerja MU gitu, yang katanya birokrasinya lambat, jadi benar-benar dipangkas. Nggak cuma masalah transfer doang, tapi bahkan cara kerja MU sebagai organisasi, sebagai kantor aja, ini juga bakal diperbaiki gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu selama ini tuh ternyata sebapuk itu nih tim gitu loh. Bahkan sampai internal aja jelek, sampai pas Ineos masuk nih baru ketahuan nih jeleknya ini kayak apa gitu. Tadi gue kira jadi wakil. Atau ini sport director muda. Waduh. Kayak sebuah kabinet. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, dan mungkin teman-teman juga boleh nih akhirnya berkomentar apa yang teman-teman punya opini terkait dengan Dan Ashworth, boleh tulis di kolom komentar, dan juga kalau punya topik yang mau untuk dibahas langsung tulis juga untuk nanti bisa kita bahas di episode berikut ya. Bye bye.